Perkenalkan, saya Maria Rosalia Purboningrum. Di sini, saya akan menyampaikan materi, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dengan metode Picture and Picture. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Nah, di masa seperti saat ini, di masa pandemi ini, kita harus bisa menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Terutama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan rajin untuk mencuci tangan, oke? Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak nih, pasar itu apa sih? Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar tidak hanya merujuk pada lokasi atau tempat tertentu saja, karena pasar tidak mempunyai batasan geografis. Dalam hal ini, pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, modal, surat berharga, uang, ataupun barang dan jasa. Berikut adalah ilustrasi dari pasar, di mana terdapat pembeli, penjual, dan kegiatan ekonomi yang berlangsung. Lalu, ada yang pernah bertanya-tanya nggak nih? Dari mana sih harga barang itu ditetapkan? Kenapa ya harga satu buah jaket adalah sebesar Rp100.000? Dan kenapa juga harga satu buah celana bisa sebesar Rp50.000? Atau mengapa sih harga satu mangkuk bakso bisa sebesar Rp8.000? Sebenarnya, dari mana sih munculnya semua harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga kali ini, kita akan membahas salah satu faktornya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah kalian mendengar apa itu permintaan dan penawaran? Permintaan muncul karena adanya keinginan seorang pembeli untuk membeli produk, barang, ataupun jasa yang mereka inginkan. Permintaan diartikan sebagai kesanggupan pembeli untuk membeli suatu produk pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penawaran timbul karena adanya keinginan atau ketersediaan penjual untuk menjual produk, barang maupun jasa yang dimilikinya di pasar. Permintaan diartikan kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan sebuah produk pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Lalu, bagaimana maksud dari hukum permintaan dan penawaran? Untuk itu, kita akan mempelajari hukum permintaan dan penawaran pada pembelajaran kali ini dengan metode Picture and Picture. Teknis pembelajarannya, satu kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan diberikan ilustrasi, kemudian siswa harus mengurutkan peristiwa menjadi peristiwa yang logis. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya.
Mula-mula, terdapat seorang penjual susu murni yang mematok produknya seharga Rp5.000. Ternyata, peminat dari susu murni sangatlah banyak, sehingga produk yang ditawarkan terjual habis. Karena banyaknya permintaan di pasar, kemudian pedagang baru datang dan mematok produknya seharga Rp6.000, dan ternyata masih banyak peminatnya. Kemudian, pedagang pertama ikut menaikkan harganya menjadi Rp6.000 agar mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kemudian, pedagang mulai menaikkan harganya menjadi lebih tinggi lagi. Dari peristiwa sebelumnya, kita dapat melihat kurva penawaran dari sisi produsen. Jumlah barang berhubungan positif dengan harga barang. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan pun semakin sedikit. Karena dalam tahap harga Rp10.000, penjual masih mendapatkan keuntungan, ia mencoba untuk menaikkan harganya menjadi Rp15.000. Namun, ternyata pada harga tingkat Rp15.000, peminat susu murni menjadi berkurang dan pedagang menjadi mengalami kerugian. Kemudian, ada seorang konsumen yang menawar harga susu murni menjadi Rp10.000. Dan ternyata, pedagang lainnya pun menurunkan harga menjadi Rp10.000 dan memiliki banyak konsumen. Kemudian, para pedagang mulai bersaing dalam menentukan harga. Hingga berakhir pada harga keseimbangan, yaitu sebesar Rp8.000. Dari peristiwa sebelumnya dapat dilihat kurva permintaan dari sisi konsumen. Hubungan antara permintaan barang dan harga barang tidak searah atau berhubungan negatif. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian, jika dua kurva tersebut digabungkan menjadi satu, yaitu kurva penawaran dan kurva permintaan, maka akan terbentuk kurva keseimbangan pasar, yaitu titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang disebut equilibrium price atau harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dan konsumen. Pada harga keseimbangan inilah, produsen bersedia melepas barang atau jasa, sedangkan konsumen bersedia membayar sejumlah harga barang tersebut.